tahu nggak siapa dari grup yang anggota LMK ya, kalau nggak salah ya. Kebetulan saya dikeluarkan secara sepihak dari tahun 2010. Jadi di tahun kami lagi merintis itu kami belum tahu LMK ya, namanya juga artis baru waktu itu, kami belum tahu ada LMK, kami belum tahu ada Papri dan sebagainya. Dan pada intinya ya aku nggak tahu gitu. Lalu Semi tahu nggak kalau tanda tangan perjanjian dengan LMK itu salah satunya apa isinya ya? Karena saya juga pencipta gitu, saya juga tahu isinya ya, kurang lebih isinya adalah memberikan kuasa kepada LMK untuk mengkolek hak dari pencipta. Itu yang kurang lebih seperti itu ya. Karena memang pada dasarnya pusing juga dari Sabang sampai Merauke kalau saya harus kolek sendiri. Itu aja. Dan terus untuk pertanyaan yang mulia Hakim tadi, kenapa lebih ke penyanyi, kenapa nggak pencipta gitu kan ya. Siapa yang lebih menguntungkan kalau ditanya pribadi ke seorang Semi yang mulia? Penyanyi itu singkat sekali yang mulia. Dia harus hidup sehat, dia harus makan yang sehat kalau dia masih mau nyanyi sampai umur 70. Tapi sebagian kan biasanya itu hanya untuk yang beruntung. Kalau mungkin untuk penyanyi yang dia harus nyanyi di pagi hari, pagi udah antar anak sekolah, dia harus ya terbolak-balik lah hidupnya dengan orang normal. Saya pikir dia harus benar-benar bekerja sekuat tenaga untuk punya tabungan yang cukup di hari tua, karena kalau penyanyi sudah sakit, sudah terbaring di rumah sakit, hak ekonominya sudah selesai. Ini menurut saya yang mulia. Jadi dia harus menerapkan hidup sehat atau mungkin kerja bagai kuda hingga dia punya tabungan sampai di umur yang mungkin juga dia tidak sakit, tapi mungkin karena sudah faktor usia ya tidak digemari lagi. Itulah penyanyi atau performer yang banyak kita kenal. Sedangkan kalau majelis hakim yang mulia bertanya kepada saya, lebih menguntungkan mana? Asal ini dengan catatan sistemnya berjalan dengan baik. Sistem kolektifnya juga berjalan dengan baik, hak untuk pencipta berjalan dengan baik. Saya bisa menjawab dengan 1000% pencipta jauh lebih menguntungkan. Karena apa? Mereka mendapatkan 3 hak langsung. Dari mechanical, synchronize, sampai performing right. Bahkan kalau saya nggak salah ya, waktu saya mendirikan sebuah band itu ya, siapa yang menciptakan lagu paling banyak ya memang mendapatkan royalti yang paling banyak. Tahu gitu dulu kita debat habis-habisan siapa yang lagunya mau dipakai gitu loh. Karena waktu itu kami masih baru, jadi kami masih baru di dunia itu ya. Kami hanya udahlah lagu yang kita tuakan saja lah biar kita nggak banyak berdebat, biar band ini juga langgeng nggak ribut-ribut. Tapi kalau taunya begini, saya dulu mau berdebat yang mulia karena saya juga mau lagu saya yang dipakai gitu. Kalau saya tahu ternyata royaltinya jomplang sekali dengan yang hak terkait gitu ya, kayak pengisi gitar atau saya penyanyi.